Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita menyempatkan diri untuk mengaji, meninggalkan sejenak hiruk pikuk dunia yang terkadang merampok kebahagiaan kita, yang terkadang menjadikan kita tak memiliki waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Ahibati fillah, inilah kehidupan dunia yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah, ketahuilah, ini sebuah pengumuman, sebuah pemberitahuan dari pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan kehidupan, yang menjadikan manusia sebagai khalifah. Allah memberikan pengumuman. Apa pengumumannya? Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, tempat berbangga-banggaan di antara kalian, memperbanyak harta dan anak. Itu kehidupan dunia. Allah yang menyebutkan semua ini sementara. Engkau berbangga-banggaan, apa sih yang kau banggakan? Engkau memperbanyak anak, harta, kemana kelak harta dan anak-anakmu? Engkau akan tinggalkan semuanya. Seperti air hujan. Sekarang kita di musim penghujan. Kemarin kita melihat sawah-sawah yang kering, yang menguning, yang tidak ada kehidupan di sana. Tanah-tanah yang tandus, bahkan pecah, terbelah itu tanah. Kehidupan tidak ada. Tatkala Allah turunkan hujan, subhanallah, sawah-sawah itu menjadi hijau. Para petani bergembira, takjub tatkala melihat sawahnya hijau. Tapi sampai kapan dia akan tetap hijau? Dia akan menua, akan melemah, kemudian dia akan dipanen. Habis setelah itu. Di akhirat, itu kehidupan dunia. Di akhirat itu ada azab yang pedih, dan ada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Adapun kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kaitannya dengan bab yang akan kita bahas pada malam hari ini? Al-Imam Bukhari di bab nomor 292. Beliau menyebutkan tentang babud du'a indal karb. Bab doa tatkala kita sedang gundah, sedang galau, sedang ada sesuatu yang menimpa kita. Ya, yang kebanyakan urusan dunia. Di masa pandemi ini yang belum berakhir, berapa banyak manusia-manusia yang ingin tenang hidupnya, tapi ada yang mengganggunya.
Kadangkala dia berangkat rekreasi bersama keluarga. Seperti kisah kemarin, entah di mana, apa di Banyuwangi, ayah ibu dengan 3 anaknya. Ya, dia berharap mendapatkan sedikit hiburan. Tapi ternyata sang bapak pulang dengan 2 anaknya. Istri dan anaknya diseret oleh banjir. Yang terkadang membuat orang tua jadi galau. Kadangkala ada cita-cita yang tidak tercapai. Ada keinginan-keinginan yang tidak terlaksana, yang membuatmu jadi galau. Orang yang tidak beriman, tatkala ditimpa oleh kegalauan, mungkin dia dibuli, mungkin dia disakiti, mungkin dia ditimpa oleh hutang yang melilitnya. Ada orang-orang yang keimanannya lemah, apa yang akan terjadi? Terkadang dia memilih untuk bunuh diri. Atau dia mencari solusi di tempat yang membawa kepada bencana terhadap kehidupan akhirat dia. Haibati fillah. Inilah kehidupan dunia. Hari ini mungkin engkau tersenyum, bergembira. Tapi bisa jadi besok engkau menangis. Subhanallah. Tapi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan menghadapi semuanya dengan bantuan Sang Pencipta. Karena dia percaya. Maka apa yang dibaca seorang tatkala mendapatkan musibah, tatkala dengan keluarganya terkena COVID-19, tatkala dia punya usaha bangkrut, gagal, atau dia di PHK, apa yang harus dia lakukan? Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muslim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatadah an Abi al-Aliyah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u 'inda al-karb la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul arshil azim. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Muslim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham. Hisham berkata telah mengajarkan kepada kami Qatadah ibn Da'am as-Sadusi. Dia berkata telah aku meriwayatkan dari Abul Aliyah, dari Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dia berkata biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditimpa perkara yang menyusahkan, yang membuat beliau kepikiran dan perkara tersebut, kegundahan, beliau membaca la ilaha illallah. Beliau kembali mengingatkan kepada dirinya, menanamkan ke dalam jiwanya, menyirami tauhidnya dengan mengatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah. Orang biasanya kalau susah, dia akan mencari tempat berlindung. Mencari tempat meminta pertolongan. Mencari orang yang dapat membuatnya keluar dari kesulitan dan kesukaran. Dia akan mencari hal itu. Sehingga kalau kita melihat tempat-tempat kesyirikan, itu terkadang yang banyak datang ke sana orang yang sedang susah. Dia mencari solusi. Usaha dia bangkrut. Atau dia punya masalah di tempat kerjanya, yang memungkinkan dia akan di PHK. Atau dia tersangkut kasus pidana,
atau korupsi, atau apa aja lah, yang membuat dia bingung. Dia mencari solusi agar dia bisa keluar dari kegundahan tersebut. Kemana kau mau pergi? Orang yang hendak tenggelam, terseret banjir. Apapun yang ada di mata dia, dia pegang. Dia pikir akan menyelamatkan dia, walaupun ternyata yang dia pegang adalah ular. Bukan keselamatan yang dia dapatkan. Maka berhati-hati, tatkala engkau sedang galau, sedang ditimpa masalah, ucapkan la ilaha illallah. Ada banyak yang dipertuhankan oleh manusia. Berhala-berhala, patung-patung, orang-orang yang sudah mati, arwah-arwah, arwah-arwah nenek moyang, yang diyakini dapat membantu mereka, sehingga mereka menghambakan diri, memberikan sesajen ke sana. Jangan, saudaraku, ayuhal muslim, bukankah engkau mengatakan la ilaha illallah? Bukankah engkau mengaku bahwa pengikut Nabi SAW, ya engkau mengaku itu? Tapi kenapa tatkala engkau susah, engkau jadi lupa sama Allah Azza wa Jal, engkau jadi berburuk sangka sehingga mencari tempat perlindungan, mencari siapa yang dapat membantu dan mengeluarkanmu dari masalahmu, dengan melakukan tindakan-tindakan kesyirikan, mempertuhankan selain Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah, ucapkan itu. Nggak ada yang berhak disembah. Allah itu pencipta. Allah itu pemilik. Apa sih masalahmu? Sebesar apa masalahmu? Sedahsyat apa perkaramu? Apakah engkau berpikir Allah tidak mampu menolongmu? Ucapkan la ilaha illallah. Perbaiki tauhidmu. Kalimat ini adalah kalimat yang menjadikanmu masuk ke dalam agama Islam. Menjadikan nyawamu, hartamu, kehormatanmu dihormati. Diharamkan untuk diganggu. Dan kalimat ini adalah kunci surga Allah Azza wa Jalla. Kalau surga yang kenikmatan dunia ini, kita lihat di sana ada surga dan neraka. Antum tahu di situ ada yang namanya pohon zakum di neraka. Kalau satu tetes dari zakum itu menetes di bumi ini, rusak semua kehidupan manusia. Satu tetes. Gimana kata Nabi SAW, yang makannya adalah zakum. Itu di sana. Dan untuk selamat dari zakum, dengan la ilaha illallah. Maka kalau bicara semua perkara dunia, ya Allah, ringan sekali Ustaz. Dibandingkan dengan perkara yang dahsyat di akhirat nanti, yang ternyata untuk selamat darinya dengan mengatakan la ilaha illallah. Ucapkan itu dengan penuh keyakinan. Al-Azim, Allah yang maha agung. Allah yang maha besar. Al-Halim, Allah yang maha sabar, yang tabah, yang tidak mensegerakan memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat dosa. Allah masih memberikan kesempatan bagi hamba untuk bertobat. Itu Al-Halim. Dikasih waktu, dikasih tempo, mungkin dia mau kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kita mengatakan itu. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. Kalau Allah mensegerakan
siksanya tatkala hamba berbuat dosa. Nggak akan ada ana dan antum di muka bumi ini. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Tidak akan ada yang hidup di muka bumi ini. Kalau setiap manusia berbuat dosa, Allah langsung memberikan hukumannya dan mensegerakan sanksi buat mereka, kita nggak akan hidup. Ana dan antum nggak ada. Indonesia hanya tinggal nama. Tapi Allah memberikan kesempatan. Mungkin engkau sadar bahwa engkau pelaku dosa. Cukup itu doa Ustaz? Belum. Nabi mengulangi lagi dengan mengatakan La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Kembali engkau katakan La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nggak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Allah tuh Rabbus samawat. Engkau punya masalah di Indonesia. Jangan masalah di Indonesia. Engkau punya masalah di Amerika. Engkau punya masalah di Australia. Engkau punya perkara yang membuatmu gundah gulana di Afrika. Mungkin di Antartika, mungkin di bulan, mungkin di Mars, mungkin di Jupiter, di Pluto, mungkin di matahari. Siapa ya kira-kira ya? Ana ini punya masalah di Amerika. Engkau punya kenalan. Ana punya masalah di Australia. Mau Australia, mau Amerika, mau Afrika, itu milik Allah. Maka sebelum engkau melangkah mencari sebab, maka ucapkan La ilaha illallah Rabbus samawat. Allah tuh pencipta langit, planet-planet yang di sana yang jumlahnya miliaran. Itu milik Allah. Mentari, rembulan, awan, milik Allah. Yang menurunkan hujan, yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan, Allah. Dan Allah itu pemiliknya arsy. Subhanallah. Pemiliknya arsy yang agung. Ada ciptaan Allah namanya kursi. Kursi itu bumi ini seperti ya cincin yang ditaruh di padang pasir. Kecil sekali. Sedangkan arsy Allah seperti perbandingan bumi dengan kursi. Kursi dengan arsy Allah Azza wa. Jadi kalau kita benar-benar membaca ini zikir, ini doa dengan penuh penghayatan, antum akan melihat masalah antum kecil. Ahibati fillah, di riwayat Imam Muslim disebutkan kana idza hazabahu amrun. Nabi kalau ditimpa oleh masalah yang penting, perkara yang berat, yang membuat beliau jadi kepikiran. Di riwayat Imam Bukhari juga disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi mengatakan hasbunallah, cukup Allah buat kami, wa ni'mal wakil, dia sebaik-baiknya pelindung, Allah itu. Qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Itulah ucapan Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke dalam api.
Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Di depannya api yang membara. Nabi Ibrahim, beliau mengajarkan kepada kita. Beliau sendirian pada waktu itu. Tidak ada yang menolong beliau. Yang ada kesepakatan dari kaumnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah berbicara dengan api. Naam. Api itu ciptaan Allah. Makhluk itu api. Dan Allah Al-Khaliq. Habibati fillah. Kalau kita memikirkan solusi, maka kita akan memikirkan solusi sesuai dengan keterbatasan akal kita. Kita akan berpikir, mungkin caranya kayak gini. Mungkin caranya kayak gini. Mungkin caranya kayak gini. Nabi Ibrahim, terserah Allah caranya seperti apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada pelajaran penting jamaah. Bahwa Allah memberikan solusi dari yang tidak ada dalam pikiran manusia. Allah tidak menurunkan air hujan. Orang kan berpikir, oh mungkin saja api ini akan mati. Tatkala Allah turunkan hujan. Allah tidak menurunkan hujan. Allah tidak menurunkan salju. Allah tidak membuat air lautan mungkin menjadi tsunami yang memadamkan itu. Api enggak. Allah mengatakan kepada itu api, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Itu ketika seorang hamba mentauhidkan dirinya. Benar-benar menyerahkan semua masalahnya kepada Allah. Nggak ada bayangan fulan. Yang ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ada la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Ketika itu yang dia baca dengan penuh keyakinan, Allah selesaikan urusannya. Waqalaha Muhammadun yaumal khandaq. Dan disebutkan, Nabi juga mengucapkan hal ini pada hari Khandaq. Pada perang Parit. Tatkala 10.000 tentara orang-orang musyrikin datang mengepung kota Madinah. Dan mereka menanti orang-orang Madinah menyerah. Karena nggak ada jalan keluar buat kota Madinah. Oke, penduduk Madinah menghalau orang-orang untuk masuk ke kota Madinah. Kata 10.000, nggak ada masalah. Kita akan bikin engkau tidak keluar dari tempat itu. Kecuali menyerahkan diri kepada kita. Mereka tahu. Pada waktu itu musim dingin. Nggak ada kurma yang berbuah. Sehingga makanan semakin berkurang selama sebulan penuh dikepung oleh orang-orang musyrikin. Lalu apa yang dikatakan Nabi SAW? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hina qalu, ketika orang-orang berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika dikatakan kepada para sahabat, tuh musuh-musuh sudah bersatu padu, bersekutu untuk menghancurkan kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata hal itu membuat mereka semakin beriman. Muslim itu semakin dipojokkan, semakin sulit jalan dia,
Semakin ditakut-takuti, imannya semakin naik. Kenapa? Karena dia memandang semuanya. Kalian apa? Kalian semua makhluk. Makanya jemaah, kita benar-benar harus belajar tentang Allah Azza wa Jalla. Ketika antum bersama Allah. Makanya pernah anak katakan seorang yang berdoa mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu laitalladhi بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فليتك ترضى فليتك تحلو والحياة مريرة. Ya Allah, andai kata Engkau manis sama aku ya Allah, dan kehidupan ini pahit, gak peduli aku. Andai kata Engkau ridha sama aku ya Allah, dan orang-orang itu murka. Mereka berkonspirasi untuk menyakiti aku. Gak peduli aku sama mereka. Pokoknya hubunganku sama Engkau baik. Dan hubunganku sama manusia buruk. Biarin mereka. Mereka mau berbuat apa sama aku, biarin. Aku gak peduli. Idza sahha minkal wuddu. Kalau cintamu darimu benar ya Allah, semuanya jadi ringan. Semua yang ada di atas tanah akan kembali menjadi tanah. Maka nih, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kembali kepada Allah. Tatkala engkau susah. Tatkala engkau mulai berpikir cari bantuan dari fulan. Ainallah. Yang selama ini engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa tatkala engkau susah la ilaha illallah engkau tinggalkan? Ahibati fillah. Kalau kita melihat judulnya kan Ustaz doa ketika dalam kesusahan, ketika dalam kegalauan. Tapi kan la ilaha illallah bukan doa, zikir. Memuji, mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka jawabannya dari dua sisi. Yang pertama, bisa jadi zikir inilah pembuka doa. Engkau zikir dulu. Engkau kumpulkan dulu tauhidmu. Satukan dahulu harapanmu kepada Allah. Ulangi kembali ikrarmu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu, engkau silahkan minta. Terserah engkau mau minta apa setelah itu. Minta apa saja, terserah. Baca dulu itu tuh. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Wa rabbul arshil azim. Kemudian sebutkan hajatmu. Ceritakan kepada Allah masalahmu. Kita kadang-kala datang mengadu kepada orang. Mengatakan aku punya masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Engkau pikir orang itu gak punya masalah? Engkau pikir orang itu bisa membantumu? Mungkin dia sekedar mendengarkanmu karena kasihan. Tapi kalau Allah, dia mampu. Maka mengadulah sama Allah SWT. Setelah engkau sebutkan zikir ini, maka baru setelah itu berdoa.
Jawaban yang kedua, bahwasanya doa itu bisa jadi jelas, tegas, memang meminta. Tapi bisa jadi sindiran. Ya, pujian buat orang yang mulia adalah permintaan. Sebagaimana sanjungan buat orang yang baik itu adalah permohonan. Kita udah bahas tuh, atau kita akan bahas tentang doanya Dhunnun, tentang doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di perut ikan, apa yang beliau katakan? La ilaha illa